Mas, bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersangkutan wudunya batal. Wudunya batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, semoga para pemirsa selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kembali kami menyapa Anda dalam program live interaktif Fatwa TV konsultasi Islam. Masih bersama guru kita Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala, yang Ustadz ini merupakan salah satu dosen di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah atau SED Imam Syafi'i Jember. Dan salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri taulan kita Rasul tercinta Nabi Muhammad SAW, dan juga tentunya kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Dan alhamdulillah Ustaz sudah hadir bersama kita di studio kita. Sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Keluarga sehat Ustaz ya? Alhamdulillah Masya khair. Allah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan sudah datang di studio Ustaz, menyempatkan Jazakum waktunya khair. untuk nantinya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa ini Ustaz. Insyaallah. Barakallahu fiikum Ustaz. Barakallahu. Ya, demikianlah pemirsa, alhamdulillah Ustaz dalam keadaan baik, dan tentunya kita selalu doakan asatizah kita, guru-guru kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, umur yang panjang dan berkah, agar senantiasa memberikan kepada kita manfaat ilmu yang berfaedah. Dan pemirsa, juga kita informasikan live interaktif kita pada kesempatan yang berbahagia ini juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Ada radio MDFM Probolinggo, kemudian Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegar, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian ada Radio Sagu FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas Sragen atau Mas FM Sragen. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas partisipasinya tentunya dalam menyebarluaskan live interaktif kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan kami juga mengajak Anda untuk berinteraksi secara langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0331546087. Pertanyaan langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 033154468087, dan dengan tema yang sangat menarik tentunya, yaitu konsultasi Islam. Ya, sebelum kita masuk kita jawab, kita minta Ustaz untuk menyampaikan nasihat pembuka. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengantarkan kita untuk memasuki bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Dan ketika kita memasuki bulan Dzulhijjah ini, ada hukum yang sering tidak disadari oleh sebagian kaum muslimin. Bagi mereka yang punya niatan untuk berkurban di tanggal 10 atau tanggal 11 atau tanggal 12 atau tanggal 13 Dzulhijjah, maka dia tidak boleh memotong kukunya. Dia tidak boleh memotong rambutnya. Dia tidak boleh mengambil kulitnya. Tentunya dalam keadaan sengaja, dalam keadaan ingat, dan dalam keadaan tidak dipaksa. Seringkali sebagian kaum muslimin tidak menyadari hukum ini. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah menyabdakan
idza dakhala al-'ashrul awwal fa arada ahadukum ay yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wala min basharihi syai'ah. Apabila masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka jangan sampai dia menyentuh rambutnya dan jangan sampai dia menyentuh kulitnya. Yang dimaksud dengan menyentuh di sini adalah mengambil. Jangan sampai dia memotong rambutnya dan jangan sampai dia mengambil kulitnya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Man kana lahu dhibhun yadhbahuhu fa idza uhilla hilalu dzil hijjah fala ya'khudhanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'a hatta yudhhi." Barang siapa yang punya hewan yang akan dia jadikan sebagai hewan kurban dan masuk bulan Dzulhijjah, maka jangan sampai dia mengambil dari rambutnya dan jangan sampai dia mengambil dari kukunya sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, jelas dari dua hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memotong kuku, mencukur rambut, dan mengambil sebagian dari kulit tidak dibolehkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan larangan ini. Apakah larangan ini larangan yang mengharamkan ataukah larangan ini larangan yang memakruhkan? Tapi jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita punya poin di sini bahwa ada larangan di sana. Maka jangan sampai kita dengan sengaja mengambil atau memotong kuku kita. Jangan sampai dengan sengaja kita memotong rambut kita. Jangan sampai dengan sengaja kita mengambil kulit kita. Ya kecuali apabila kelupaan, ya. Kita kelupaan. Maka yang seperti ini insyaallah ma'dzur, ya. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena lupa. Atau misalnya tidak sengaja. Sebenarnya dia ingin memotong sesuatu. Tapi qadarullah ma syaa fa'al, ya melewati kukunya. Akhirnya kukunya terpotong. Maka yang seperti ini insyaallah tidak ada masalah, ya. Dia tidak sengaja. Atau misalnya dipaksa. Kalau dipaksa juga tidak ada masalah. Karena memang terpaksa. Orang yang terpaksa itu diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau misalnya dia punya uzur. Dia punya uzur. Misalnya kukunya pecah. Ya. Kukunya pecah. Kalau tidak dirapikan, maka akan sangat mengganggu sekali. Bahkan mungkin membahayakan tangan dia. Maka yang seperti ini ya insyaallah ma'dzur, ya. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia punya alasan untuk melakukan hal tersebut. Konsekuensi yang kedua jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ketika kita memasuki bulan Dzulhijjah, ketika itu kita memasuki hari-hari yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai objek sumpah. Wal fajr walayalin ashar. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Imam At-Tabari rahimahullahu taala mengatakan bahwa para ulama tafsir mereka berijma bahwa yang dimaksud malam yang 10 di sini atau di ayat ini adalah
malam yang 10 di awal bulan Dzulhijjah. Dan kalau disebutkan malamnya, maka pada asalnya siangnya juga ikut. Karena memang hari dalam bulan Qamariyah itu dimulai dari malam. Ya, dimulai dari malam. Taib jamaah sekalian rahimana rahimakumullah. Ketika sesuatu dijadikan sebagai objek sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, maka ini menunjukkan bahwa sesuatu tersebut sesuatu yang sangat agung. Dan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, pahalanya sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini. Yang dimaksud oleh beliau adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat ketika mendengar sabda ini, mereka ingin memperkuat maknanya. Mereka benar-benar ingin mengklarifikasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka membawakan amalan yang menurut mereka paling luar biasa, yaitu amalan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan walal jihadu fi sabilillah. Walaupun amalan yang dilakukan di bulan-bulan yang lainnya atau di hari-hari yang lainnya itu berupa jihad fi sabilillah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan walal jihadu fi sabilillah. Meskipun amalan yang dilakukan di hari-hari lain adalah berupa amalan jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali apabila orang tersebut keluar dari rumahnya, berangkat berjihad dengan membawa jiwa dan membawa hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Maksudnya dia meninggal, mati syahid di medan pertempuran. Orang yang seperti ini baru lebih, atau amalan yang seperti ini baru lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan-amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ini menunjukkan 2 rakaat yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah bisa lebih utama, bisa lebih mulia, bisa lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada berjihad di jalan Allah yang orangnya tidak gugur di sana. Dan itu luar biasa. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, perbanyaklah untuk berpuasa. Minimal puasa Arafah, minimal. Tapi kalau bisa berpuasa dari awal sampai tanggal 9, maka itu yang paling afdal. Banyaklah bersedekah di hari-hari ini. Banyaklah bersedekah. Sedekah kita bisa lebih utama, lebih dicintai oleh Allah, lebih mulia daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah salat. Salat-salat sunnah perbanyak di hari-hari ini. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan 2 rakaat salat sunnah di hari-hari ini bisa lebih mulia daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak membaca zikir di hari-hari ini. Terutama zikir yang kita kenal dengan nama atau istilah takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Dahulu sahabat Abu Hurairah dan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum, mereka masuk ke pasar. Masuk ke pasar bertakbir dengan suara yang keras untuk mengingatkan orang-orang di pasar agar mereka bertakbir. Dan akhirnya ketika orang-orang di pasar mendengar takbirnya mereka berdua, mereka mengikuti takbir tersebut. Ya, ini mungkin bisa diistilahkan dengan takbiran keliling yang dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah dan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma.
Dan jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ya kita di zaman ini jarang melihat ada orang yang melakukan seperti ini. Kalau kita mampu, lakukanlah. Ya, bisa dengan alat-alat yang modern saat ini. Kita bawa mobil, kita bunyikan speakernya untuk mengajak orang-orang bertakbiran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mengatakan fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Perbanyaklah di hari-hari ini untuk membaca tahlil, membaca takbir dan membaca tahmid, dan itulah takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Demikian jemaah sekalian rahimanallah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum Ustaz. Fikum barakallah. Untuk takbiran berarti udah bisa dimulai malam ini Ustaz ya? Iya. Takbir mutlak Ustaz ya? Iya, takbir mutlak. Taib. Berkenaan dengan larangan tadi Ustaz yang tidak boleh memotong kuku dan lain sebagainya itu, bagaimana kalau misalnya orang tuanya yang berkurban Ustaz? Apakah anaknya kemudian istrinya juga dilarang itu untuk? Tidak ya. Jadi yang dilarang untuk memotong kuku ya, untuk mencukur rambut dan mengambil kulit adalah orang yang akan berkurban. Jadi dia yang punya hewan kurban, dia yang akan melakukan ibadah kurban. Itulah yang masuk dalam larangan tersebut. Ya, bukan orang yang misalnya disertakan namanya untuk mendapatkan pahala kurbannya. Mereka tidak. Ya, misalnya ada orang ingin berkorban untuk dirinya dan keluarganya. Ya, maka keluarganya tidak masuk dalam larangan tersebut karena mereka bukan yang memiliki hewan tersebut. Yang memiliki hewan adalah misalnya suaminya atau orang tuanya. Ya, sehingga ya istrinya, anak-anaknya tidak demikian. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum jazakumullah. Ya, demikianlah pemirsa, Masya Allah semakin menarik tema kita pada kesempatan kali ini. Ya, dengan demikian kami mengajak Anda untuk bergabung, bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0331 544 6087 konsultasi Islam. Tentunya tema ini adalah umum ya, apapun permasalahan yang Anda dapati bisa ditanyakan langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0331 544 6087. Kita baca Ustadz, pertanyaan sudah masuk. Ini ada dari Ibu Mela di Jawa Barat, Kota Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga selalu ada dalam kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, apakah benar status mertua itu seperti halnya status ibu dan ayah kandung sendiri dalam syariat Islam? Apakah yang harus dilakukan menantu perempuan dalam menyikapi perkataan seperti di atas? Saya jadi bingung. Yang saya tahu cara memperlakukan mertua seperti halnya kepada yang lebih tua, yaitu dengan sopan santun, berakhlak baik kepada beliau. Bagaimana Ustaz? Ya, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ya, mertua tidak seperti orang tua. Beda ya, antara mertua dengan orang tua itu beda. Orang tua ada dalil-dalil yang menunjukkan kedudukannya yang sangat luar biasa. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara perintah untuk mentauhidkannya dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Ayat-ayat ini atau dalil-dalil yang seperti itu tidak mencakup mertua. Kemudian ada ayat yang sangat luar biasa juga di surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang engkau tidak tahu, fala tuti'huma, jangan taati keduanya
untuk melakukan kesyirikan itu. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi pergauli keduanya di dunia dengan cara yang baik. Jadi berbakti kepada kedua orang tua itu tetap diwajibkan. Walaupun keadaan orang tuanya sangat bejat, ya, memaksa untuk melakukan dosa besar yang paling besar. Ini menunjukkan kedudukan yang sangat tinggi dari kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan ridha Rabb fi ridhal walidain wa sakhatur Rabbi fi sakhatihima. Keridhaan Rabb, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu tergantung keridhaan kedua orang tua. Begitu pula kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, tergantung kemurkaan kedua orang tua, ya. Dalil-dalil yang seperti ini tidak mencakup mertua, ya. Jadi yang lebih tepat adalah apa yang disampaikan oleh penanya, bahwa mertua orang tua. Dia berjasa telah mendatangkan anaknya sebagai suami atau sebagai istri. Ini jasa yang besar dari mertua. Tapi tetap saja orang tua kedudukannya lebih tinggi daripada mertua. Sehingga kita diwajibkan untuk memuliakan kedua-duanya, ya. Kita memuliakan orang tua kita, kita memuliakan mertua kita. Tapi kita harus tahu bahwa kemuliaan orang tua di atas kemuliaan mertua, ya. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, demikianlah kepada Ibu Mila, jazakallahu khairan barakallahu fik atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Dan alhamdulillah sudah ada penelpon Ustaz yang bergabung. Kita sapa terlebih dahulu, ada Ibu Rosmini di Pacitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Rosmini. Iya, tadi setelah mendengarkan uraian Ustaz, Iya. saya itu saya kurang dengar apa bagaimana ya? Iya. Amalan-amalan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu Iya. sangat dicintai Allah. Terus yang saya maksud, kalau seumpama kita itu puasa, insya Allah puasa, Iya. seperti hari ini tadi kan hari Senin, Iya. terus digabung dengan puasa 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu tadi, apa bisa apa enggak? Terus selanjutnya bergabung dengan 9 Dzulhijjah itu dengan puasa ibadah. Itu bagaimana hukumnya? Bisa apa enggak? Terima kasih jawabannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, menggabungkan puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, atau lebih tepatnya 9 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya, karena yang ke-10-nya kita tidak boleh berpuasa, itu hari raya. Dengan puasa hari Senin atau puasa hari Kamis, ya, tidak ada masalah, ya, karena memang waktunya sama dan amal ibadahnya sama. Maka kalau kita niati lebih dari satu dan tanpa ada pertentangan sama sekali di antara dua ibadah tersebut, maka insya Allah kita akan mendapatkan 2 pahala ibadah itu. Ya, kita akan mendapatkan 2 pahala ibadah itu. Yang diperbincangkan oleh para ulama adalah menggabungkan antara puasa qada Ramadan dengan puasa sunnah. Baik itu puasa Senin Kemis, atau puasa Arafah, atau puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, atau puasa Asyura. Bolehkah menggabungkan puasa wajib yang puasa qada dengan puasa sunnah itu? Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh.
Maka lebih hati-hatinya jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, kita khususkan untuk qada saja. Lebih hati-hatinya kita khususkan untuk puasa qada saja. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah juga memberikan kepada kita pahala puasa sunnahnya. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu. Jazakallahu khairan. Barakallahu fik kepada Ibu Rusmini di Pacitan atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada ibu, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kita angkat Ustaz penelpon yang sudah bergabung. Ada Ibu Rosni ini di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Rosni. Iya, tadi kan saya dengar Ustaz ada membacakan Ya. hadis Nabi ya, siapa yang ikut kurban tidak boleh membuang kuku dan Ya. memotong rambut dari mulai 1 Zulhijjah. Ya. Dan yang akan saya tanyakan, bagaimanakah kalau kita menyisir rambut dan rambutnya gugur, termasukkah dengan hadis yang demikian Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, jamaah sekalian rahiman rahimakumullah. Yang saya sampaikan tadi, larangan tersebut khusus bagi orang yang punya hewan dan akan dikorbankan. Sehingga kalau misalnya ada orang yang dia tidak mampu untuk menyembelih, dia tidak punya kemampuan dan tidak ada niatan untuk menyembelih hewan kurban, maka tidak ada larangan ini. Ya, tidak ada larangan ini. Dan tadi juga sudah saya sampaikan bahwa larangan-larangan tersebut menjadi dimaafkan apabila terjadi ketika terjadinya lupa, ya, karena lupa akhirnya motong kuku. Dia lupa. Karena biasanya kalau kukunya sudah mulai panjang-panjang dia otomatis motong, ya. Dia punya kebiasaan, panjang dikit dipotong, panjang dikit dipotong. Pas masuk bulan Dzulhijjah dan dia tanggal 10-nya kepengin kurban, lupa. Dia potongin kukunya. Maka yang seperti ini dimaafkan. Insya Allah tidak berdosa. Ya, karena di dalam Al-Quran disebutkan, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Wahai Rabb kami, jangan hukum kami ketika kami lupa dan ketika kami salah. Ya, tidak sengaja melakukan kesalahan. Ya. Dan di dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengijabahi doa tersebut dengan mengatakan qad fa'altu. Aku telah melakukannya. Sehingga kalau ada seseorang melakukan pelanggaran karena lupa, maka Allah maafkan. Begitu pula ketika dia melakukan pelanggaran seperti itu tapi tanpa disengaja. Dan tadi saya contohkan, misalnya ada orang lagi pakai pisau, ya, untuk motong sesuatu, qadarullah wa masya'a fa'al, lewat kukunya dan akhirnya kukunya terpotong. Apakah seperti ini dianggap dia berdosa? Jawabannya tidak, karena dia tidak sengaja. Begitu pula dengan yang disebutkan oleh ibu dalam contoh tadi. Dia menguncir rambutnya, kemudian ada yang rontok. Apakah ini dianggap tindakan pelanggaran yang mendatangkan dosa? Jawabannya tidak. Kan yang dia inginkan menguncir rambut, bukan memotong rambut. Sama kalau misalnya ada seorang ibu atau seorang laki-laki, dia ingin membersihkan kepalanya dengan menggunakan shampoo. Ya, menggunakan shampoo. Qadarullah masya'afal, ada beberapa rambut yang rontok. Maka jawabannya itu tidak masalah, itu bukan pelanggaran. Karena yang dia inginkan adalah membersihkan rambutnya, bukan merontokkan rambutnya, bukan memotong rambutnya. Ya, kalau dia ditanya, kamu ingin rambutnya rontok? Jawabannya tidak.
Yang saya inginkan membersihkan kepala. Maka ini kesalahan yang tidak disengaja. Maka yang seperti ini tidak mendatangkan dosa. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Ya demikianlah jazakallahu khairan barakallahu fiik kepada Ibu Resni di Riau atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada ibu, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kita angkat Ustaz penelpon yang sudah bergabung, ada Ibu Dewi di Aceh ini, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dewi. Ini saya Ana mau tanya, Ana biasanya di Pariaman di Sumatera Barat. Iya. Ini sedang berlibur ke rumah mertua. Iya. Jadi ada kendala kalau misalnya di rumah nih orang nenek anak saya mertua gitu nggak pakai sendal gitu kalau ke belakang kemana-mana ke belakang rumah gitu. Iya. Ke dapur gitu. Sementara ya akhirnya rumah jadi kotor gitu. Itu gimana tuh Ustaz cara penanganannya Ustaz? Iya. Iya. Cukup Ibu? Ya cukup saja. Syukran jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan. Silakan. Iya, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, harus dibedakan ya antara kotor dengan najis. Setiap yang najis itu pasti kotor. Tapi tidak setiap yang kotor itu najis. Tapi yang jelas, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, kebersihan itu dianjurkan di dalam Islam. Walaupun bersih dari sesuatu yang hanya kotor saja tapi tidak najis. Walaupun hanya kotor saja dan tidak najis, kebersihan dari kotoran tersebut dianjurkan di dalam Islam. Ya. Maka hendaklah kita berusaha menjadikan rumah kita bersih dari kotoran. Apalagi kalau bersih dari najis ya. Kalau kebersihan dari najis itu wajib ya. Kita wajib membersihkan diri kita dari najis, tempat tinggal kita bersihkan dari najis, yaitu malah kewajiban. Tapi kalau kotor-kotor seperti ini ya, maka ini anjuran dalam syariat. Bagaimana Ustadz, ini kotor, ini najis atau tidak? Kita katakan atau jawabannya adalah selama kita belum punya sandaran yang kuat untuk mengatakannya najis, maka dia suci. Kaidahnya al-aslu fil asya at-taharah. Pada asalnya segala sesuatu itu suci. Jadi tidak boleh kita menganggapnya sebagai sesuatu yang najis kecuali ada sandaran yang kuat yang menunjukkan kenajisannya. Jadi kalau kita katakan ini suci, tidak perlu dalil. Karena kita berpegang teguh dengan hukum asal. Tapi kalau kita katakan ini najis, maka kita dituntut untuk mendatangkan dalil. Apa dalil? Apa bukti bahwa ini najis? Kalau misalnya kita bisa mendatangkan bukti bahwa ini najis, baru itu kita terima hukumnya. Seperti misalnya ini najis. Apa buktinya? Saya melihat sendiri tadi ada anak kecil kencing di sini. Sekarang ini menjadi najis. Karena ada buktinya. Tapi kalau misalnya dia mengatakan ini najis, apa buktinya? Pokoknya biasanya yang seperti ini najis. Ini alasan yang tidak kuat untuk mengatakan itu najis. Karena apa? Karena dia tidak punya bukti yang kuat. Kenapa dia mengatakan biasanya yang seperti ini najis? Karena ada kemungkinan tidak najis juga. Selama masih abu-abu ya, maka kita bisa masukkan ke dalam kategori suci. Tapi yang tadi sudah saya sampaikan, walaupun kotoran itu suci, kita dianjurkan untuk membersihkan yang kotor-kotor, ya.
Demikian, wallahu taala alam. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallah. Ya, demikianlah jazakillah khairan barakallahu fikum kepada Ibu Dewi di Aceh atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik keistiqomahan kepada Ibu Dewi, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kami mengajak Anda untuk bergabung bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0331544687 dan tentunya dengan tema yang sangat menarik, konsultasi Islam di 0331544687. Kita bacakan Ustaz pertanyaan sudah masuk. Ada hamba Allah kembali ini dari Aceh, Kabupaten Aceh Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap saya seharusnya menyikapi ibu kandung yang hobi berhutang untuk hal yang tidak penting, namun selalu menuntut materi dari saya sehingga mempengaruhi rumah tangga saya, sedangkan saya tidak bekerja. Bagaimana cara saya menyikapinya agar saya tidak durhaka Ustadz? Karena ibu saya sangat ringan menyumpahi saya kalau tidak dituruti keinginannya. Jazakumullah khairan Ustadz. Baik, jemaah sekalian rahiman rahimakumullah. Berbakti kepada seorang ibu merupakan kewajiban dalam syariat, dan berbakti kepada seorang ibu itu lebih wajib daripada berbakti kepada seorang ayah. Ibumu, 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 baru kemudian ayahmu. Maka jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, kita harus punya usaha yang kuat untuk berbakti kepada ibu ini. Dan termasuk di antara bentuk bakti kita kepada seorang ibu adalah dengan mendoakannya. Sertakan ibu kita dalam doa-doa kita. Kalau misalnya kita melihat ada kekurangan-kekurangan pada ibu, berdoalah. Berdoalah terus untuk ibu itu, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan kekurangan itu. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki sifat-sifat ibu kita. Ini yang paling penting untuk dilakukan oleh seorang anak yang melihat kekurangan pada ibunya. Kemudian yang kedua, apabila kita bisa menasehati dan ibu bisa menerima dengan baik, lakukan. Tapi kalau misalnya kita sudah coba untuk menasihati dengan cara yang paling halus yang kita mampu, ternyata malah efek buruknya lebih besar, maka jangan lakukan cara yang seperti itu. Ya, karena mengingkari kemungkaran apabila mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, maka lebih baik tidak dilakukan atau tidak boleh dilakukan malah. Karena efek buruknya lebih besar. Kalau kita sudah coba sekali dan kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghaluskan kata-kata itu sehingga tidak menusuk hati ibu, ternyata yang itu pun tidak bisa diterima dengan baik, mudaratnya lebih besar, maka cari cara lain. Ya, cari cara lain. Kemudian jamaah sekalian rahimana rahimakumullah. Kalau misalnya kita diperintahkan oleh ibu dengan perintah yang kita tidak mampu melakukannya, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk mentaatinya. Kita tidak mampu, jangankan ibu. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan kepada hambanya dan hamba tersebut tidak mampu untuk melakukannya, gugur kewajibannya. Apalagi seorang ibu. Kewajiban itu jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah dikaitkan dengan kemampuan. Kalau tidak ada kemampuan, tidak ada kewajiban. Sebagian ulama mengatakan kaidah la wajiba ma'al ajiz. Tidak ada kewajiban apabila seseorang tidak mampu melakukannya. Maka apabila seorang ibu meminta bantuan kepada kita, sesuatu yang kita tidak mampu, kemudian akhirnya kita tidak bisa membantunya, tapi setelah itu ibu marah-marah, menyumpahi kita, ya, mengata-ngatai kita dengan kata-kata yang
yang tidak baik ya. Maka ini bukan kesalahan kita jemaah. Itu tidak menjadikan kita ya menjadi anak yang durhaka, tidak. Coba lihat Nabi Ibrahim jemaah. Nabi Ibrahim, beliau mendakwahi ayahnya dengan dakwah yang halus sekali. Kemudian setelah itu ayahnya marah. Ayahnya marah. La illam tantahi la arjumannak wahjurni maliyah. Kata ayahnya, apabila engkau wahai Ibrahim tidak berhenti dari tindakanmu, ya maksudnya tindakanmu mendakwahiku, menasehatiku, la arjumannak, kata ayahnya, aku benar-benar akan merajammu. Wahjurni maliyah, tinggalkan aku dalam waktu yang lama. Nabi Ibrahim diusir, sudah dimarah-marahin, diusir. Tapi apakah ini menjadikan Nabi Ibrahim durhaka kepada orang tua? Jawabannya tidak, jemaah. Nabi Ibrahim tidak durhaka kepada orang tua. Orang tuanya yang salah. Begitu pula kita. Ketika kita diminta orang tua, kita tidak mampu membantunya. Akhirnya orang tua marah-marah kepada kita. Bukan kita yang durhaka, orang tua yang salah. Iya. Sehingga ya ini juga berlaku pada hal-hal yang misalnya berbau kemaksiatan. Orang tua melakukan memerintahkan kemaksiatan kepada kita. Akhirnya kita tidak mau. Kita lebih mendahulukan taat kepada Allah daripada taat kepada orang tua. Orang tua marah-marah. Kita tenang-tenang saja jemaah. Iya, kita tenang saja. Jangan sampai kita khawatir kita berarti durhaka. Enggak. Yang salah orang tua di sini bukan anaknya. Ya, intinya tadi ya. Yang pertama doakan orang tua, nasihati kalau mampu. Kemudian kalau misalnya tidak mampu ya, tidak mampu membantu, ya jangan memaksakan diri sehingga menjadikan diri kita sulit dalam menjalani kehidupan. Ya, wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Tapi ini ada yang menarik Ustaz dari pertanyaan ini Ustaz. Orang tua menuntut materi dari saya sehingga mempengaruhi rumah tangga saya, sedangkan saya tidak bekerja. Mungkin istrinya yang bekerja ini. Mungkin ada nasihat untuk suami-suami di sana yang tidak bekerja, kemudian istrinya yang bekerja ini. Ini yang bertanya laki-laki atau perempuan? Jadi, hamba Allah ini. Ya, bisa jadi yang bertanya ini istri. Istri tadi. Bisa jadi, saya nggak tahu juga. Tapi bisa jadi yang bertanya istri, bisa jadi yang bertanya suami. Kalau yang bertanya suami berarti dia nggak bekerja, suaminya yang bekerja. Kalau yang bertanya istri, memang dia nggak bekerja, suaminya yang bekerja. Bisa jadi. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz, jazakumullah khairan. Barakallah. Baik, demikianlah pemirsa, jazakumullah khairan wa barakallahu fiik kepada yang bertanya ini hamba Allah di Aceh, Kabupaten Aceh Tengah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik atas pertanyaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Dan di sisa waktu yang ada ini kembali kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0331544687, 0331544687 dengan tema konsultasi Islam. Kita kembali Ustadz bacakan pertanyaan dari Umu Rafi di DKI Jakarta, Kota Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik ipar saya sedang ada masalah dengan suaminya. Bertengkar, kemudian baikan lagi, bertengkar lagi, baikan lagi. Dan suaminya pernah telepon kira-kira 2 kali ke orang tua adik ipar saya, mengatakan kalau dia sudah tidak sanggup dengan istrinya atau adik ipar yang bertanya ini, dan istilahnya akan mengembalikan istrinya itu kepada orang tuanya. Tapi kalau ke istrinya tidak pernah keluar kata-kata talak atau mengembalikan dan yang sejenisnya. Pertanyaannya, apakah bila begitu sudah jatuh talak atau belum? Baik. Ya, jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dalam masalah talak ya, kita harus membedakan antara talak dengan kata-kata yang tegas menunjukkan maksud talak dengan talak
yang menggunakan kata-kata yang tidak tegas atau kiasan. Kalau kata-katanya tegas, misalnya saya talak kamu, atau misalnya saya cerai kamu, ya, kata-katanya tegas seperti ini, maka walaupun tidak ada niat talak dalam hatinya, jatuh talaknya. Apalagi kalau ada niatnya. Ya, dia sengaja mengatakan kata-kata itu. Tidak ada niat talak, bagaimana Ustadz? Misalnya dia ingin bercanda. Dia ingin bercanda. Dia ingin guyon. Ya. Tapi mengucapkan kata-kata itu jatuh talaknya. Talak itu termasuk sesuatu yang ketika diucapkan dengan serius, maka hukumnya jatuh. Begitu pula ketika dikatakan dengan tidak serius, maka hukumnya jatuh. Ini berbeda dengan orang yang tidak sengaja, ya, tidak ingin mengatakan kata talak, tapi yang terucap kata talak. Itu beda lagi. Ya, kalau misalnya dia ingin mengatakan kata-kata telapak, jadi kata-kata talak, maka yang seperti ini ya masuk dalam kesalahan. Dia salah ucap. Dia tidak menginginkan itu. Beda dengan orang yang sengaja mengucapkan kata talak tapi niatnya canda, maka tetap jatuh. Yang disebutkan dalam pertanyaan ini adalah bab talak yang dengan kata-kata yang tidak tegas. Dia disebutkan di sini ingin mengembalikan istri kepada orang tua. Kata ini bisa dimaknai talak, bisa juga dimaknai bukan talak. Hanya ingin agar istrinya kembali ke orang tua saja untuk beberapa waktu biar keadaannya lebih baik, ya. Bisa jadi dimaknai seperti itu. Bisa jadi maknanya memang talak, dia tidak ingin lagi sama istrinya. Maka kata-kata yang seperti ini kembali kepada niat suami yang mengatakannya. Kalau niatnya memang mentalaknya, menceraikannya, jadi cerai. Ya, hukum yang terjadi adalah hukum cerai. Kalau niatnya ketika mengatakan kata-kata itu bukan menceraikan istrinya, maka tidak terjadi cerai. Dan cerai itu jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah tetap terjadi walaupun tidak langsung dikatakan kepada istri. Ya. Kalau misalnya ada orang nulis di buku diarinya, misalnya dia menulis saya menceraikan istri saya. Tidak ada yang tahu kecuali dia. Istrinya nggak tahu, mertuanya nggak tahu, orang tuanya nggak tahu. Tapi dia menulis dalam diarinya seperti itu, jatuh talak jemaah. Jatuh talak. Karena sebab talaknya sudah terjadi, maka talaknya juga terjadi. Apalagi yang di dalam pertanyaan tadi, suaminya mengatakan kata-kata itu kepada mertua. Iya, tidak mengatakannya kepada istri, tapi mengatakannya kepada mertua. Kalau misalnya dia memang niat untuk menceraikan, kata-kata itu bisa dimaknai menceraikan. Maka jatuh cerai. Tapi kalau memang tidak meniatkan cerai, ya belum terjadi cerai. Allah Ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan. Barakallahu. Jazakallahu khairan. Walaupun ada indikasi nih sebenarnya, dia mengatakan sudah tidak sanggup dengan Iya, istrinya. walaupun ada indikasi, ya tetap dikembalikan kepada niatnya. Barakallahu fiik. Fiikum barakallah. Ya, demikianlah kepada Ummu Rafi. Jazakallahu khairan barakallahu fiik atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan saudari iparnya atau saudari iparnya ini ya. Dan kembali kami mengajak pemirsa di sisa waktu yang ada ini tidak banyak. Kembali kami mengajak Anda untuk bertanya langsung pada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0331 544 6083
0331 544 6087 dan sepertinya ada penelpon yang tergabung. Ya, ada Pak Ino di Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Ketika sholat berjemaah 2 orang kan posisi sejajar, Ustaz. Iya. Ya. Pertanyaannya, bagaimana beri isyarat ketika ada orang yang ingin bergabung untuk sholat berjemaah Iya. supaya mundur ke belakang Ustaz yang sesuai sunnah. Iya. Cukup Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ketika ada 2 orang yang sholat berjamaah dalam keadaan sejajar, kemudian datang orang lain. Ya, bagaimana memberikan isyarat kepada makmum agar makmum ini mundur ke belakang? Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, tidak ada dalil yang spesial ya, atau dalil khusus yang menunjukkan masalah ini, sehingga kita dibolehkan ya melakukan sesuatu yang difahami oleh seseorang untuk mundur, seperti misalnya memegang pundaknya, ngajak mundur dengan memegang pundaknya. Orang akan faham bahwa dia diminta untuk mundur. Apakah ada dalil yang seperti ini? Tidak. Ya, kita dalil secara khusus sulit ya. Tapi isyarat bisa. Isyarat bisa. Misalnya kita katakan ada dalilnya. Mana dalilnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah ada orang, salah seorang sahabat beliau sholat di sebelah kiri. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang telinganya. Ya, telinganya dipegang untuk ditaruh di sebelah kanannya. Ada yang dipegang tangannya untuk ditaruh di bagian kanannya. Ya, ini bisa dijadikan sebagai dalil ya, tapi dalam masalah yang lain yang tadi itu, agar makmum ke belakang. Ya, tapi itu bukan dalil yang khusus yang spesifik menjelaskan masalah yang ditanyakan. Karena itu Rasulullah SAW ketika itu baru 2 orang, belum ada 3 orang. Ya, intinya pegang pundaknya untuk ke belakang bisa. Dikasih isyarat misalnya disentuh saja. Ya, tidak dipegang tapi disentuh saja. Biasanya sudah paham juga, dia akan ke belakang. Atau misalnya kita kalau ingin mengabarkan sesuatu, ada makmum lain, silahkan mundur. Itu juga tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah seperti itu karena memang tidak ada dalil yang spesifik yang menjelaskan masalah ini. Intinya bagaimana agar makmum yang satu tersebut faham untuk ke belakang dan tidak bertentangan dengan syariat sudah cukup ya. Demikian Allah Ta'ala alam. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, demikianlah jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Bapak Ino di Sumatera Utara. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya. Kembali kita angkat Ustaz penelpon yang sudah bergabung. Ada Ummu Zahra di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ummu Zahra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Zahra. Iya, terima kasih Ustaz. Ini ketika kami menunggu waktu sholat fardu di Masjidil Haram, ada seorang bapak-bapak memegang anaknya dan si ibu memegang bayinya. Dan anaknya ini yang berumur 2 atau 3 tahun ini buang air kecil, Ustaz. Belum air tidak keluar dari itu. Terus mau saya bilang kepada orang tuanya, teman saya marah. Tidak usah dibilang, nanti dia marah. Nah, apakah salah kalau kita bilang sama orang tuanya kalau anaknya ini pipis, Ustaz? Waktu itu kan di dalam masjid. Ini pertanyaan saya, Ustaz. Apakah salah saya mengasih tahu sama orang tua kalau anaknya itu buang air? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jamaah sekalian rahimana rahimakumullah. Ini mungkin banyak terjadi ya yang seperti ini di Masjidil Haram ya.
atau di Masjid Nabawi yang di sana banyak berkumpul orang tua yang membawa anak-anak kecil, ya. Yang seperti ini, yang pertama yang ingin Anda sampaikan di sini, harusnya orang tua yang membawa anak kecil itu bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan kesucian masjid. Kalau dia tidak mampu untuk menjaga kebersihan dan kesucian masjid ketika membawa anaknya, maka dia tidak boleh bawa anaknya. Dia tidak boleh bawa anaknya. Karena mudaratnya akan sangat besar sekali. Coba bayangkan kalau seperti itu. Itu najisnya kemana-mana jemaah. Dan ada orang lain lagi nggak tahu nanti kena najis itu dibawa kemana. Ini sangat berat ya. Maka jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ya kalau kita bawa anak ke masjid, kita harus memastikan diri kita ya telah berusaha semaksimal mungkin agar kebersihan dan kesucian masjid itu terjaga. Ya, dengan memakaikan pampers misalnya kepada anak tersebut. Kemudian yang kedua, ketika sudah terjadi najis ya yang seperti itu, maka kita punya kewajiban. Bukan dianjurkan lagi di sini. Kita punya kewajiban untuk mengabarkannya kepada orang tuanya. Karena orang tualah yang bertanggung jawab atas anak tersebut. Kita wajib, walaupun orang tuanya nantinya marah, kita harus ngasih tahu. Karena bisa jadi orang tuanya memang nggak tahu, dan kita yang tahu. Maka kita harus memberikan kabar kepada orang tuanya, anaknya ngompol, anaknya kencing di situ. Dan kita sampaikan kepada orang tua, mohon segera dibersihkan. Ya, agar apa? Agar najis tersebut tidak kemana-mana, tidak memudaratkan orang lain, tidak membahayakan ibadah orang lain. Ya, wallahu taala a'lam. Ya, jangan malah didiamkan jamaah. Kalau didiamkan, ya nantinya malah kemana-mana najisnya, dan itu akan membahayakan banyak orang. Demikian, wallahu taala a'lam. Untuk membersihkannya gimana Ustaz? Nanti orang tuanya mungkin? Iya, nanti ada petugas, ada petugas kebersihan di masjid itu. Mengabari bisa petugas. Iya. Jadi anaknya disuruh duduk di situ dulu, ya orang-orang yang lain suruh menghalangi orang lain agar tidak mengenai najis itu, dan minta petugas kebersihan untuk membersihkannya. Tapi Ustaz, alhamdulillah tadi adalah pertanyaan terakhir kita pada perjumpaan kali ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas waktu dan ilmunya Ustaz. Dan semoga di lain kesempatan kembali kita berjumpa menyapa pemirsa bismillah. Barakallahu fikum. Barakallahu. Dan demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, berakhir sudah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf kepada para penelpon yang tidak sempat kami angkat, atau kepada para penanya melalui website yang tidak sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu yang ada. Tapi live interaktif Fatwa TV akan selalu menemani Anda dari Senin hingga Jumat. Dan kembali juga Fatwa TV atau live interaktif Fatwa TV menyapa Anda esok hari jam 10 dengan tema menjaga iman bersama Ustadz Dr. Iqbal Gunawan hafizahullah ta'ala, insyaallah setiap Selasa pagi, yaitu atau Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi mengenai Fatwa TV, Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id. Kemudian website kami untuk mengupdate tanya jawab di www.dewanfatwa.com. Ya, demikianlah. Semoga apa yang saya sampaikan pada perjumpaan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya, sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.